Shalom semuanya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ini sepertinya banyak yang mudik yang belum kembali ke kotanya masing-masing Bapak Ibu ya. Tapi satu hal yang kita bersyukur hari ini, di hari yang Minggu kita boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga Allah di tempat ini. Bersyukurlah Bapak Ibu, saudara bisa hadir pada pagi hari ini. Saudara mengasihi Tuhan sehingga saudara tetap taat dan setia kepada Tuhan. Saudara tidak meninggalkan jam-jam ibadah saudara, tapi saudara tetap terus datang kepada Tuhan di dalam persekutuan keluarga Allah pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita dikejutkan atau kita dihebohkan dengan beberapa berita-berita. Beberapa waktu yang lalu ada gempa di Thailand, ada gempa di Myanmar, dan ada kebakaran di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan. Dan kita juga mungkin ada beberapa yang dikejutkan dengan beberapa public figure yang mengalami katanya mendapatkan hidayah saudara ya, yang meninggalkan imannya kepada Tuhan dan berpaling kepada ilah lain saudara. Bapak Ibu, kita nggak perlu terkejut, kita nggak perlu mengalami kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Dan itu harus terjadi di akhir-akhir ini saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu keputusan-keputusan iman kita, keputusan-keputusan iman mereka ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan dalam dunia ini. Apakah mereka tetap kuat imannya di dalam Tuhan? Apakah mereka tetap berharap kepada Tuhan? Apakah mereka tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu? Saudara dikasihi Tuhan, itu adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana banyak orang yang akan meninggalkan imannya karena kekuasaan, karena kekayaan, karena relasi, karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah terus beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi, tantangan-rintangan yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah engkau tetap berperkara dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam satu kebenaran firman Tuhan tentang kainos. Apa itu kainos Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kainos ini berbicara tentang ciptaan yang baru. Apa Bapak Ibu? Ciptaan yang baru. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, identitas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, identitas kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapakah saudara? Mari kita akan belajar di dalam firman Tuhan yang terambil dalam suratan 2 Korintus pasal 5:17. Mari kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa ini tidak mengacu kepada orang Kristen Bapak Ibu, karena agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Yesus. Jadi barang siapa, setiap orang yang ada di dalam Kristus, artinya semua orang, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun agamanya, siapapun mereka keyakinannya, asal mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Sekali lagi, agama tidak menyelamatkan. Yesus datang ke dunia tidak untuk membawa agama. Yesus datang ke dunia untuk menjanjikan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita ada dalam kekekalan. Ia adalah ciptaan baru. Ia ini siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, hidup di dalam manusia lama, hidup dalam kedagingan, hidup di dalam dosa sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Kehidupan yang baru, hati yang baru, pengenalan kepada Allah dengan benar, percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah datang. Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan,
Saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup seperti ini, Bapak Ibu. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Berarti dalam kondisi yang lama, kondisi yang tidak baik, kondisi yang penuh dengan dosa, Tuhan ubahkan menjadi hati yang sama sekali baru. Yang lama dikuburkan, yang lama diambil, digantikan dengan hati yang baru. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah kondisi yang sangat istimewa ketika seseorang yang hidupnya yang lama percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Ia beralih dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan ia mulai menempuh hidup yang baru. Hidup yang baru bukan untuk orang yang menikah, saudara, tapi perjalanan iman kita kepada Tuhan. Menempuh hidup yang baru. Jadi kalau ada orang yang dibaptis, saudara, orang yang selesai dibaptis, saudara boleh mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Bukan untuk orang yang menikah, saudara, tapi orang yang beriman kepada Yesus dan dia dibaptis, saudara mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Ini ciamik, saudara. Ini kondisi yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau diperhatikan Bapak Ibu, di dalam Alkitab ini ada dua tulisan Paulus mengenai ciptaan yang baru. Yang pertama yang kita baca tadi, yang kedua itu terambil dalam kitab Galatia pasal 6 ke 15. Suratan Galatia pasal 6-15 ini juga sama-sama menggunakan ciptaan yang baru. Mari kita bahas satu persatu, saudaraku. Apa itu ciptaan yang baru, saudaraku? Dalam hubungan yang baru itu kita bebas dari ikatan dosa. Kita yang dulunya punya DNA dosa, dulunya kita hidup di dalam manusia lama, hidup di dalam kedagingan, kita dibebaskan oleh Tuhan. Sikap hidup dan perilaku perbuatan lama kita itu sudah ditinggalkan. Itu masa lalu, saudara. Sementara suatu yang baru itu sudah datang, yaitu hubungan pribadi yang baik dalam Kristus Yesus. Contohnya Saulus, saudara. Bagaimana ketika dulu Saulus yang belum mengenal Tuhan, Saulus seorang penganiaya, Saulus memiliki kekuasaan, Saulus yang bisa membunuh orang-orang Kristen, Paulus yang memenjarakan orang-orang Kristen, Paulus seorang pembunuh, Paulus seorang penganiaya. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, Sang Juru Selamat itu, Saulus bertobat, Saulus dipanggil oleh Tuhan dan namanya diubah menjadi Paulus. Ada sikap perilaku yang berbeda. Ketika Paulus mengalami pertobatan dan dia percaya kepada Tuhan, apa yang dia katakan? Hidupku ini sampah, tidak ada gunanya. Hidupku ini sampah. Tetapi ketika pengenalanku akan Tuhan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ada perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan dari pemikiran Paulus yang dulunya tidak mengenal Tuhan, yang dulunya menganiaya umat Tuhan. Ketika diubahkan hidupnya dari perbuatan yang lama, diubahkan menjadi manusia yang baru, menjadi hati yang baru, Paulus hidup di dalam pertobatan yang sejati, saudara. Ada perubahan-perubahan sikap di sana, ada perubahan-perubahan hidup di sana, ada pertobatan di sana. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh bertobat, pasti dia akan berperilaku seperti Kristus. Ada perubahan-perubahan yang dramatis, saudara. Ada perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang sekiranya hidupnya yang lalu begitu hidup dalam dosa, saudara. Yang khotbah kemarin minggu Bapak Ibu Gosamos, tempat ini Bapak Ibu, dulunya bukan orang Kristen, saudara. Dulunya hidupnya preman, saudara. Menjadi penjahat. Hidupnya tidak baik-baik saja waktu itu. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, Gus Amos, dia siap. Dan waktu itu dia dipanggil dan dia mengalami pertobatan, dia dibaptis.
Sampai hari ini menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala jemaat saudara. Ada perubahan-perubahan di sana. Bagaimana dengan sikap kita sebagai orang-orang percaya? Ciptaan baru bukan hanya soal perubahan perilaku dari luar. Banyak orang berpakaian agamawi seperti orang Farisi, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu. Dia pakai kerudung, dia pakai jubah-jubah agamawinya supaya dilihat orang, oh itu orang yang rohani, oh itu pemimpin rohani. Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Ciptaan baru adalah perubahan identitas, perubahan hati, perubahan arah hidup yang dari dalam muncul keluar, sehingga buah-buahnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Bukan apa yang dia pakai. Salibnya 1 kilo saudara, tapi hidupnya bejat saudara. Kemana-mana dia bawa Alkitab, tapi dia hidupnya tidak karu-karuan. Bukan itu saudara yang dimaksud ciptaan yang baru. Tapi ada perubahan identitas di sana, perubahan hati, perubahan sikap yang dari dalam muncul keluar. Itu yang dinamakan dengan ciptaan yang baru. Sehingga ada perubahan hidup di sana. Mari kita bahas apa artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan yang baru. Yang pertama, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, semua orang itu sebenarnya seharusnya adalah orang-orang yang telah berbuat dosa. Kodratnya, DNA-nya adalah semua orang itu adalah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan lain ini seperti Bapak Ibu, telah didiskualifikasi. Artinya apa? Seharusnya kita ini dibinasakan saudara. Tapi karena kasih karunia telah dibenarkan. Artinya sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa dibuat jadi benar dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan Yunaninya Bapak Ibu, kalau saya pelajari ada 2 kata dan terjemahan dalam bahasa barunya. Yang diterjemahkan baru yaitu kata neos dan kainos. Perbedaannya Bapak Ibu, kalau di dalam 2 Korintus tadi itu pakai kata kainos, di terjemahan lain itu ada pakai kata neos. Coba perhatikan di sini. Mengapa Paulus dalam suratan 2 Korintus itu memakai kata kainos? Arti yang pertama, neos itu baru berdasarkan waktu atau usia. Contoh, saudara yang punya HP iPhone keluaran terbaru Grace tahun 2025, mungkin harganya 30 juta sekian saudara. Itu pakai kata neos, baru tapi berdasarkan waktu. Semakin lama harganya tuh turun. Karena apa? Akan ada keluaran yang baru lagi. Yang lama ini expired saudara, kadaluarsa, enggak zamannya lagi mungkin. Sistemnya sudah berbeda. Bapak Ibu tahu artinya maksud di sini neos? Jadi baru berdasarkan waktu atau usia. Saudara punya kendaraan sepeda motor misalnya, punya Scoopy tahun terbaru, keluaran terbaru, harganya 30 juta sekian. Setelah beberapa tahun kemudian Bapak Ibu jual lagi, harganya akan mengalami penurunan. Karena apa? Itu baru berdasarkan waktu. Tetapi Paulus memakai kata baru itu pakai kainos. Kainos itu baru berdasarkan kualitas. Baru bukan berdasarkan waktu atau usia, tapi baru berdasarkan kualitas. Sampai usia berapapun Bapak Ibu, usia 30, 40, 60, 70, Bapak Ibu tetap menjadi kainos, berkualitas. Jadi ada perbedaan saudara.
Makanya tepat Paulus menggunakan kata kainos, baru, new, berdasarkan kualitas, saudara. Jadi saudara, kalau memahami ciptaan baru ini, saudara percaya kepada Yesus, saudara tidak akan bakalan meninggalkan imannya kepada Yesus. Kenapa? Hidup saudara berkualitas, baik dari dalam dan keluar, akan menunjukkan identitas Kristus dalam kehidupan saudara. Nah, kainos ini saudara, itu perubahan yang baik dari sebelumnya. Paulus, sesuatu yang buruk ketika percaya kepada Yesus bertobat, dia mengalami perubahan-perubahan yang baik dari sebelumnya. Yang dulu seorang pembunuh, ketika percaya kepada Yesus, diubahkan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dulu seorang penganiaya, dulu seorang pendendam kepada orang Kristen, ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami orang yang murah hati, mau mengampuni. Ada sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Paulus. Siapa itu? Kainos. Yesus Kristus terlalu berharga untuk ditinggalkan. Jadi kalau ada public figure yang meninggalkan imannya kepada Yesus, saudara hanya bisa tersenyum saja dan kasihan sekali. Kenapa saudara? Mereka meninggalkan imannya gara-gara sesuatu duniawi ini. Tetapi saudara yang percaya kepada Yesus sampai usia berapapun juga, saudara memiliki hati yang baru dan itu berkualitas sepanjang usia saudara. Tak pernah tergantikan kasih Yesus dalam kehidupan saudara. Jadi tetaplah bertahan imannya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama mari kita bahas arti ciptaan baru yang pertama. Hidup yang lama sudah berlalu. Masa lalu yang penuh dosa, kegagalan, kehancuran sudah dikuburkan bersama Kristus. Roma 8 pertama berkata bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Artinya bahwa ketika ada orang yang di luar Kristus, pasti ada penghukuman. Bersyukurlah saudara, firman Tuhan berjanji bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dia yang berani berkata, jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Allah tidak mengingat-ingat dosa kita masa lalu. Setiap orang punya kehidupan masa dosa masing-masing, punya masa kelam masing-masing. Hidup kita tidak dikendalikan oleh masa lalu kita, tapi apa kata Tuhan hari ini kita ada? Bahwa saudara adalah ciptaan baru yang betul-betul baru. Bagaimana caranya ketika orang dibaptis? Ini adalah langkah awal kita untuk memulai hidup yang baru. Jadi dengarkan, baik yang menonton live streaming hari ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, engkau tidak ada dalam penghukuman lagi. Tapi engkau akan memperoleh ciptaan yang baru. Diubahkan Tuhan. Sehingga ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti hidup di dalam kekekalan. Tidak hidup dalam kebinasaan lagi. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sudah jelas saudara dari firman ini bahwa baptisan itu adalah langkah awal kita untuk memulai hidup yang baru. Yang tidak dibaptis tidak selamat. Yang tidak dibaptis akan dihukum. Saudara, hari ini kita belajar bahwa tetaplah bertahan imanmu di dalam Tuhan, apapun kondisimu saat ini, tantangan hidupmu yang apa yang terjadi, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya.
Kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasa. Perhatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dosa itu punya kuasa untuk menguasai hidup saudara. Dan itu pilihan saudara. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika dosa sudah menguasai hidup kita, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, perhatikan, kalau seseorang sudah mati dengan Kristus, manusianya lamanya sudah dikuburkan, kedagingannya sudah dikuburkan, menjadi manusia yang baru lagi. Kita percaya bahwa kita akan hidup. Hidup ini pakai kata soe. Kita hidup di dalam kekekalan juga dengan Dia. Amin. Bukan hidup bios sekarang ini, tapi itu pakai kata soe hidup itu. Jadi hidup di dalam kekekalan. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tidak ada tokoh agama dimanapun juga di dalam ujung dunia ini yang seperti Yesus. Dia yang hidup, dia yang mati, dan dia bangkit di hari yang ketiga. Tokoh agama lain, dia mati dan tidak hidup lagi. Tapi Yesus mati, hidup, dan dia bangkit di antara orang mati. Hanya Yesus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Perhatikan. Yesus mati karena kematian terhadap dosa. Dosa saya dan saudara. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan dalam kekekalan kelak nanti. Jadi saudara, ketika engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, terus pertahankan itu. Jangan lepaskan iman kita dengan hal-hal yang duniawi, mengejar keduniawian kita, mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar yang sebagainya, membawa kita masuk dalam masa-masa lalu kita, sehingga kita lupa jati diri kita, identitas kita yang benar. Yang kedua, ciptaan baru memiliki hidup yang diperbarui. Galatia 5, 16, 17 ini. Hidup yang diperbarui artinya hidup di dalam roh, bukan daging. Tolong buka dalam Galatia 5, 16, 17. Hidup yang diperbarui artinya hidup dalam roh, bukan daging. Kenapa harus roh, saudara? Perhatikan. Allah yang kita sembah adalah roh, bukan dalam kedagingan lagi. Jadi Bapak Ibu, surga kita berbeda dengan surga mereka. Surga kita, surga dalam kekudusan, di dalam kemuliaan Allah. Surga mereka mungkin ada kawin mengawinkan. Surga mereka masih ada nafsu seks di sana. Tapi surga kita kemuliaan, kekudusan. Makanya kita hidup di dalam roh. Tuhan mengajari kita untuk selalu hidup di dalam roh. Buka dalam Galatia 5, 16 dan 17. Kita akan belajar di sana bahwa ciptaan baru itu memiliki hidup yang diperbarui. Hidup kita ini berproses, saudara, sampai Tuhan memanggil kita nantinya. Hidup kita akan terus berproses. Gak gampang meninggalkan hidup yang lama, saudara. Hidupan daging kita tinggalkan gak gampang. Tapi di sana kita terus diperbarui, diproses. Mari kita baca. Maksudku ialah, kata Paulus, hiduplah oleh roh. Ini R-nya besar ya, rohnya Tuhan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus mendidik kita, mengajari kita untuk kita hidup di dalam rohnya Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging kita
berlawanan dengan rohnya Tuhan. Enaknya kita tidak beribadah saudaraku, enaknya kita tidur di rumah, nyantai-nyantai di rumah, tetapi keinginan roh berangkat ibadah. Keinginan dagingnya Bapak Ibu gak nyaman, gak enak saudara. Tapi ketika kita hidup terus dipimpin oleh roh, kita akan menikmati berkat-berkat rohani. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya pasti bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pikul salib gak gampang saudara, menyangkal diri gak gampang, tapi itu perintah Tuhan untuk kita berjalan tidak di dalam keinginan daging, tapi kita berjalan dalam keinginan roh. Rohnya Tuhan ada di sana. Ketika kita terus diproses, diperbarui dalam pikiran kita, hati kita diproses oleh Tuhan, sehingga kita akan mengalami yang namanya pimpinan roh Tuhan. Ciptaan baru memiliki pikiran yang diubahkan, hati yang taat, dan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Inginnya kita Bapak Ibu nyantai-nyantai di rumah. Inginnya kita Bapak Ibu, kita nggak mau baca firman Tuhan, malas, nggak nyaman. Kita inginnya nggak mau berdoa. Tetapi apa kata firman Tuhan? Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Hiduplah dalam hati yang penuh dengan ketaatan. Roma 8:6. Karena keinginan daging adalah maut. Ini bahaya ya saudara. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, disitu katakan ada perbuatan-perbuatan daging, ada percabulan, ada hawa nafsu, ada keinginan dan lain sebagainya. Itu kan membawa ke dalam maut, tetapi roh hidup dalam damai sejahtera. Yang kita baca tadi Bapak Ibu, Galatia 5:6-17. Jadi inilah nasihat saya, mari kita baca, kepada setiap kalian, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. 17. Karena keinginan badani kita selalu berlawan dengan keinginan Roh Kudus, dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Jadi orang Kristen tidak hidup sesuka hati kita. Yang mabuk semakin mabuk, yang perokok semakin perokok, yang peminum semakin peminum. Enggak saudara, kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Kita harus hidup di dalam keinginan roh. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kenapa saudara? Tahu rokok itu berbahaya, terus dilakukan, dikejar. Akhirnya apa? Kena paru-paru, kena kanker, dan lain sebagainya. Hanya dalam maut. Tapi ketika kita melepaskan rokok kita tidak mabuk-mabukan, kita tidak minuman lagi. Karena apa? Kita sadar bahwa kita ini ciptaan yang baru. Firman Tuhan berjanji bahwa kita ini dalam hidup dan damai sejahtera. Mereka berlawanan saudara. Yang ketiga, ciptaan baru diberi kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Ciptaan baru diberi kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Saudara diberikan kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. Efesus 4:24. Dan mengenakan manusia baru. Mengenakan berarti kemanapun kita akan memakai manusia baru kita, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam kehendak Allah, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang ada dalam ciptaan baru diberi kuasa untuk melakukan kebenaran. Dan kita mengenakan manusia baru, dan manusia baru ini ada di dalam kekudusan Allah. Saudara ada di dalam kekudusan Tuhan. Karena saudara mengenakan manusia baru, Roh Allah tinggal dalam kehidupan saudara. Saudara diberi kuasa untuk melakukan yang namanya kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang dulu saudara pendendam, ketika mengenal Yesus, saudara bisa mengampuni. Ketika saudara adalah pembenci, ketika engkau mengenal Yesus, engkau gampang meminta maaf sekalipun engkau salah. Dari kita belajar saudara, ketika kita mengenakan manusia baru, ada damai sejahtera. Ketika engkau marah, engkau gak akan jadi marah. Karena engkau sadar, sabar kata Samuel. Sabar Pak Ade, sabar. Saudara aku dikasih Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita diberi kuasa untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Identitas saudara adalah manusia baru. Identitas saudara adalah manusia benar. Identitas saudara adalah manusia kudus di dalam Kristus. Amin. Bukan hidup dalam manusia daging lagi, bukan hidup dalam manusia lama lagi. Engkau sadar akan hal itu. Paulus menjadi teladan ketika dia berkata kepada Timotius, muridnya. Apa kata Paulus kepada Timotius? Ikutilah teladanku. Kata Paulus kepada Timotius, ikutilah teladanku dalam perkataanku, dalam kesucianku, dalam perbuatanku, ikutilah teladanku, kata Paulus. Saudara, mari kita belajar, ikuti teladan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita, kasihlah musuhmu dan berdoalah buat dia. Berkati musuhmu dan doakan dia. Jangan menghakimi, ampuni dia. Jangan membenci, doakan dia. Ini dalam kebenaran saudara. Hidup dalam kekudusan seperti itu. Kita ini diproses, diperbarui dalam pikiran kita, hati kita. Asalkan kita mau taat kepada dia. Kita diberi kuasa untuk oleh Roh untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Bukan hanya dibebaskan dari hukuman dosa, tapi juga dari kuasa dosa. Orang sudah tahu mendapatkan berlian, dilepaskan untuk mendapatkan perak, saudara. Bahkan ada orang meninggalkan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan kepada dia, hanya karena pasang hidup, dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Menuju kebinasaan, saudara. Ini akhir-akhir ini banyak terjadi. Tapi bersyukurlah kepada saudara, saudara sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Saudara sudah menerima kehidupan kekal. Yang terakhir, yang keempat, ciptaan baru adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Perhatikan, Paulus menulis dalam Efesus pasal 2:10, karena kita ini buatan siapa Bapak Ibu? Kita ini buatan Allah, bukan buatan manusia. Kalau buatan Allah berarti ini sesuatu yang maha agung, maha besar dari tangannya. Diciptakan saudara dan saya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dari tidak ada menjadi ada. Dari manusia penuh hatinya bejat, saudara diubah menjadi hati yang sama sekali baru. Ini buatan Allah, di-create oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada robot, saudara, dulu ketika saya kuliah di informatika, saudara, kita belajar apa itu namanya robotika. Nah, ketika kita robotika ini, saudara, kita ada robot
diprogram oleh kita seorang programmer, diisi dengan bahasa-bahasa komputer saudara. Apa maunya kita itu akan ditransfer kepada robot ini. Jadi robot ini akan ketika dia mengerjakan apa maunya kita, diprogram di sana. Kalau programmernya minta dia jalan lurus, kemudian jalan ke kanan, dia jalan ke kiri, dia akan nurut saudara. Demikian juga kita, Allah menciptakan kita dengan DNA-nya Kristus, itu ada dalam kehidupan saudara. Kalau saudara dibenci, kalau saudara dihakimi, kalau saudara dipermalukan, apa yang saudara kerjakan? Itu tergantung dari programmernya, yaitu Kristus sendiri. Jika engkau dihakimi, ampuni dia. Beda saudara. Menurut programmernya, menurut yang menciptakannya, saudara memiliki DNA Kristus, engkau buatan Allah, engkau gak pendendam lagi, engkau mau mengampuni, engkau suka memberikan belas kasihan, engkau suka memberi tumpangan, engkau suka memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitar saudara. Itu DNA Kristus melekat dalam kehidupan saudara. Jangan sampai kehidupan saudara kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai gereja penuh dengan orang-orang munafik di sana. Kita belajar, kita diproses oleh Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah buatan tangan Allah sendiri. Amin. Di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di sana ada. Kita harus melakukan kehendak Allah. Kenapa? Kita ini ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan baru, kita dipanggil untuk melayani. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau menjadi orang yang besar, hendaklah engkau melayani. Orang dunia mengatakan ketika engkau menjadi orang besar, engkau dilayani. Betul ya? Beda konsepnya saudara. Ketika engkau menjadi orang yang besar, siapa orang paling besar? Adalah orang yang melayani, memberi hatinya untuk orang lain, memberi hatinya untuk Tuhan. Hati yang melayani inilah ciptaan yang baru. Orang di luar sana menjadi orang besar, dia pasti minta dilayani saudara. Dilayani orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Dia besar, hebat dan lain sebagainya. Tapi konsep dalam kekristenan bahwa kita adalah orang-orang yang melayani. Jadi orang yang melayani adalah orang-orang yang memiliki hati yang besar. Orang yang siap dibawa oleh Tuhan semakin tinggi. Orang melayani adalah orang yang tahu kodratnya adalah ciptaan yang baru. Membangun tubuh Kristus, saudara beribadah, saudara berjemaat, saudara datang ke persekutuan, saudara hadir di sana, membangun tubuh Kristus dan menjadi saksi Injil. Ini kodrat saudara, identitas saudara, menjadi saksi Injil. Jadi kita bukan hanya diselamatkan, ya sudah, yang penting aku percaya kepada Yesus, aku ke gereja, setiap minggu aku hadir, aku berdoa, aku baca firman Tuhan, cukup. Enggak Bapak Ibu. Tapi ada satu yang terpenting. Engkau juga diutus. Amat Agung Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Ini adalah panggilan saudara sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jangan nikmati keselamatanmu pribadi, bagikan kepada orang lain. Melalui apa? Kehidupan saudara, kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan di lingkungan saudara. Jadilah saksi-saksi Kristus di sana. Karena kau sudah diberikan kuasa, kebenaran, kekudusan. Itu sudah alam kehidupan saudara. Pergilah,
Jadilah saksi-saksi Injil. Pergilah. Banyak jiwa-jiwa di sana yang terlelap, yang membutuhkan kasih Kristus. Bagikan kasih Kristus kepada mereka, sehingga saudara boleh mengatakan, aku adalah ciptaan yang baru. Kita nggak boleh egois. Bagikan kepada orang-orang lain di sana. Yesus memberikan contoh teladan yang baik. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika Yesus ada dalam dunia ini, 3,5 tahun dia melayani, memberikan hatinya untuk jiwa-jiwa, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang terluka, dan dia banyak menyelamatkan jiwa-jiwa di sana. Ini panggilan kita juga kita berikan kepada kita setiap orang percaya kepada dia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya mengajak semua jemaat tempat ini, ayo kita melayani Tuhan bersama-sama. Bangun tubuh Kristus ini dengan baik, bangun tubuh Kristus ini dengan sempurna, sampai kedatangan Tuhan menjemput kita. Layani Tuhan selama kau diberi kesempatan untuk hidup. Layani Tuhan selama kau masih kuat, saudara. Jangan sampai kita mengalami yang namanya kelumpuhan, tidak bisa berbuat apa-apa, baru kita, Tuhan sembuhkan aku ya Tuhan. Kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Telat, saudara. Hari ini ketika kau masih kuat, layani Tuhan. Amin. Ketika kau masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, layani dia. Semampu saudara, sebisa saudara, kerjakan itu. Sehingga kau menjadi saksi-saksi Injil Kristus di sana. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia, saudara, ada di dalam Kristus, saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ikuti teladan Kristus di sana. Ikuti teladan Tuhan kita di sana. Kita harus hidupnya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu melayani. Hatimu diberikan untuk melayani Tuhan. Hatimu diberikan untuk melayani sesama saudara. Di sekitar saudara yang membutuhkan, bantu dia. Belas kasihanmu atas hidup mereka, sehingga hidup saudara akan berkelimpahan dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya saudaraku, yang pertama, menjadi ciptaan baru bukan sekedar perubahan luar, tapi perubahan dari mana? Dari dalam. Ada transformasi total, ada perubahan total di sana yang dikerjakan oleh Kristus dalam diri kita. Jadi hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus sehingga kita akan memunculkan buah-buah rohani dalam Galatia itu, sehingga saudara bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena apa? Kita hidup wajib sama seperti Kristus hidup. Bersyukur dalam segala hal. Dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan masa lalu mengikat identitas kita. Kita bukan siapa kita dulu. Kita adalah siapa yang Kristus katakan tentang kita. Dunia mengatakan kamu orang berdosa, kamu dulu pembunuh, kamu dulu peminum, kamu dulu perokok, kamu dulu. Itu kata dunia, saudara. Tapi perhatikan, apa yang Kristus katakan tentang engkau, engkau ada ciptaan baru. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, itu identitas saudara. Bukan orang berdosa lagi.
Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah menebus kita. Yang terakhir, hidup kita harus berbeda dari dunia. Karena kita ini ada hagios, saudara. Hagios ini dikhususkan, diistimewakan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita ini harus berbeda dari kehidupan dunia. Yaitu hidup kita sebagai terang dan garam dunia. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita sadar diri bahwa identitas saudara sudah berubah. Bukan hidup dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam roh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.